Oke, pada video kali ini kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas atau tugas akhir dari semester 1 ini. Oke, langsung saja kita lihat program atau tugas yang telah kami buat. Bisa dilihat di sini kami membuat 3 subprogram. Di sini ada atau fungsi ya, 3 fungsi. Di sini ada fungsi login, fungsi loading, fungsi dan fungsi watermark, dan satu lagi ini fungsi utamanya in main. Dimulai dari baris pertama, saya akan menjelaskan yaitu include iostream. Iostream ini berfungsi untuk memanggil fungsi cin, cout dan lain-lain. Kemudian karena kami menggunakan fungsi get, maka kami menggunakan library conio.h. Kemudian karena kami juga menggunakan fungsi sistem clear, sistem CLS, sistem pause, maka kami menggunakan library windows.h, dan yang library standar IO ini kita gunakan untuk memanggil fungsi get. Kemudian pada baris ke-6 ini maksudnya kita menggunakan sintaks standar ya, jadi tidak perlu menambahkan std di belakang cin atau cout-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi yang pertama yaitu login, fungsi login. Di sini kita memiliki variabel i dengan inisialisasi 0 dan variabel user password dengan tipe data string. Nah, kemudian cout seperti ini, login. Nah, ini getLine cin user pertama, dia akan meminta input dari username. Kenapa kita menggunakan getLine? Karena user ini bisa berbentuk spasi, bisa menggunakan spasi, jadi kami menggunakan getLine. Kemudian passwordnya juga karena dia bisa saja kan ada spasinya, maka kita menggunakan getLine juga. Nah, di sini user dan passwordnya kita isikan admin dan admin. Kalau dia benar, dia mengisi admin dan passwordnya juga admin, maka dia akan keluar Anda berhasil login. Nah, dan di sini ada break, maksudnya kalau dia udah berhasil, dia langsung keluar dari fungsi ini. Dia akan keluar dari ke sini, ke in main nanti. Maka kita menggunakan break karena di sini kan kita menggunakan perulangan nih, do while. Kan ini i-nya pertama kan 0. Berarti dia mengulang sebanyak 3 kali kan. Maka kalau kita tidak menggunakan break, maka dia akan mengulang terus di sini sampai 3 kali. Nah, terus di sini kalau salah tadi passwordnya, user sama passwordnya salah, maka ini maaf ID dan password salah. Kemudian i-nya tadi ditambah 1, jadi i-nya nambah kan, jadi 1 kan tadi 0 nih, 0. Terus kalau salah sekali 1, 2, 3 sampai 3 kali. Nah, kalau i-nya 3, udah 3, maka ini keluar yang ini. Maaf, Anda telah 3 kali masukkan ID salah, pokoknya diblokir. Terus dia keluar dari program, fungsi exit 0 ini keluar dari program maksudnya. Nah, kemudian di sini ada fungsi loading. Fungsi loading ini hanya tampilan saja, yaitu pertama kita kan nih membersihkan layar dulu ya, sistem CLS. Kemudian di sini mengubah fungsi color 0a ini, mengubah background ya, mengubah background dari CMD. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin merubah warna hijau, color A. Nah, karena itu sebenarnya 0A itu sama aja. 0 itu maksudnya backgroundnya warna hitam dan tulisannya warna hijau. Kalau kita ingin membalikannya lagi seperti semula, maka ini kodenya 07. Dia kembali seperti semula. Nah, kemudian di sini cout loading ya. Nah, ini ada variabel A dan B, tipe datanya char. Tapi kita menginisialisasikannya dengan A 177 dan B 219. Maksud dari 117 ini adalah kode ASCII. Ini kode ASCII ya. 219 sama 177 ini kode ASCII dari bukan gambar sih. Pokoknya printable karakter ya deh. Contohnya kita bisa lihat di ascitable.com ya, di sini. Kita bisa lihat
desimal, cari desimal 177. Nah 177 mana, nah ini 177 itu nanti dia akan mengeluarkan output seperti ini, gambar seperti ini. Kalau tadi satunya yang B tadi kan 219, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini. Nah ini, jadi ini kotak tapi bolong-bolong gitu ya. Kalau ini kotak tapi full, dia full. Nah maka saya mengeluarkan yang A dulu, yang bolong-bolong dulu. Nah di sini kita melakukan perulangan sebanyak 16 kali kan, dari 0 sampai 15, kan 16 kali perulangan. Nah langsung ini kan si out A tanpa ada sleep ya, seperti yang di sini. Maka dia yang A ini kan langsung cepet gitu kan, yang A, yang bolong-bolong itu langsung tercetak dia. Kemudian ini si out garis miring R ini fungsinya untuk mengembalikan kursor ke awal seperti ini. Misalkan ini kan ada tulisannya, misalnya tadi kan ini yang A nya kan, yang A. Nah terus kita tuh kalau fungsi garis miring R itu untuk mengembalikan ke sini. Nah jadi dia nanti limpah yang A tadi, karena kita tidak menggunakan n-line kan di sini, jadinya menggunakan ini R ini. Jadi nanti akan limpah yang A. Nah kayak gitu, tapi ini nggak ditimpa sih, ya gitu tapi ya. Nah terus kemudian tab 2 kali, karena di sini juga tab 2 kali. Nah kemudian kita mengeprint yang variabel B tadi sebanyak 16 kali juga biar sama. Nah tapi di sini kita menggunakan fungsi sleep 300. Maksudnya sleep 300 ini dia sama aja kayak delay loh, dia berhenti dulu dia setiap si out B. Nah dia berhenti selama 0,3 detik, karena 1 detik itu sama dengan 1000, ini kan 300 milisecond. Jadinya dia setiap B tunggu 0,3 baru B lagi, si out B lagi sampai 16 kali kayak gitu. Nah selesai yang fungsi loading. Kemudian fungsi yang watermark. Kalau fungsi watermark ini cuma si out ini doang sih, kemudian bersihin layar, kemudian si out yang ini doang. Nah untuk bagian header ya, yang atasnya watermark lah sebutannya. Kemudian nah ini masuk ke fungsi utama. Di sini pertama kita memanggil fungsi login tadi ya, kita harus login dulu. Kemudian fungsi loading juga nih, dia loading sampai penuh itu. Nah kemudian ada variabel I. Ini nanti digunakan untuk melakukan perulangan juga ya, untuk menghitung berapa banyak kita melakukan perulangan. Pertamanya 0 kan. Ada variabel menu 2, ada variabel total. Ini maksudnya dimulai dari 0 ya, jadi dia nilainya nggak bisa minus. Kemudian ini ada untuk go to menu. Kemudian ini kita memanggil fungsi watermark lagi ya, ini watermark. Terus di sini ada variabel menu juga. Nah kemudian si out ini, kemudian dibersihin layarnya. Nah kemudian masuk ke switch. Di sini kita memiliki 4 case kan, ada 4. Nah yang mana yang dari case 1 sampai case 4 ini nanti akan dijelaskan oleh Eka sampai case 4. Nah sampai sini, sampai akhir lah, sampai dia jelasinnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Eka Intansari, NPM 1817051022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program yang awalnya yang dijelasin oleh Aldi Ahmad Nabil. Di sini kita pakai switch case dan else if atau percabangan. Nah, case pertama atau menu pertama yaitu input, laporan, variabel lagi, kembali, barang, dan jenis. Nah, di sini kita pakai 2 dimensi karena kalau misalnya kita pakainya cuma 1 dimensi, nah misalnya kita nginputin kayak gini,
Nah, kalau kita pakainya cuma satu dimensi, nanti yang kayak satu dimensi kayak gini, nanti yang keluar cuma A doang atau F doang. Nah, sedangkan yang kita pengenin kan A sampai D ini kan keluar semua kan. Jadi kita di sini makanya yang dua dimensi. Nah, terus di sini jenis ini maksudnya buat pengeluaran sama pendapatan. 1000 ini maksudnya jumlah barangnya itu ada 1000. Terus 12. Nah, 12 itu buat ini sih, nama barang. Biasanya kan Anda kan yang nulis nama barang sampai panjang gitu, jadi kita maksimalin sampai 12 karakter. Terus unsigned, fungsinya maksudnya itu nilainya itu nggak boleh ada yang negatif, jadi harus positif semua. Terus uang ini kan integer kan, bisa dimasukin ke dalam satu array, jadi bisa pakai satu dimensi aja. Terus cout, deskripsi laporan. Nah, kenapa di sini pakai sin ignore? Karena pas di outputnya kalau nggak pakai ini, nanti langsung ke jumlah uang yang di bawah ini, sedangkan kita kan harus ngisi yang deskripsi laporannya dulu sih. Nah, selain itu sin ignore gunanya untuk ini. Nah, di sini kan ada sin kan, sin di sini gunanya untuk enter. Kalau kita di sini nggak pakai sin ignore, nanti get barang ini akan diisi oleh sin enter dari sin yang ada di menu inilah. Terus di sini sin uang. Nah, ini kan array satu dimensi. Kalau cuma satu dimensi bisa pakai sin jenis tabungan, pengeluaran, pendapatan, pilihan. Terus ini kalau uang lebih besar dari total dan menu 2 sama dengan 1, maksudnya kita pilih nomor 1 kan, pengeluaran. Nah, awalnya kan kita nggak punya uang sama sekali kan, atau 0. Kalau kita pilih pengeluaran berarti minus kan, atau nanti muncul uang tidak cukup atau input dibatalkan. Nah, kalau ini yang kondisi kedua, uang kurang dari sama dengan total dan menu 2 sama dengan 1. Maksudnya kalau di sini kita pilih pendapatan, nanti hasil di sini tuh akan berhasil. Nah, ini total sama dengan total dikurang uang. Misalnya kita punya uang 5.000 kan, 5.000 untuk beli barang misalnya buku 1.000. Nah, nanti totalnya itu 5.000 dikurang 2.000 jadi 1.000. Nah, ini kan ada str copy, maksudnya str copy ini berfungsi untuk memasukkan string pengeluaran ke jenis variabel array jenis 0. Nah, terus ini i sama dengan i plus 1. Nah, ini kan tadi 0 sih, 0 tambah 1 1. Nah, nanti kita kan kalau milih kan di menu pilihan kita udah milih 1, dan nanti kita pilih lagi berarti nambah lagi 2 dan seterusnya. Nah, terus di sini ada pertanyaan. Di sini kan nanya lagi sih, ingin menambah data lagi apa enggak. Kalau yes berarti langsung go to input, kalau no berarti langsung ini keluar pilihan ini. Nanya lagi apakah ingin kembali ke menu atau enggak. Kalau iya berarti kita kembali ke menu yang ada di sini yang di atas. Nah, kalau no berarti langsung ke exit. Nah, ini terus break, fungsi break di sini
buat gimana ya, kalau nggak pakai break maka program nanti bisa menjelajahi ke cache 2. Nah, sedangkan kalau kita pakai break ini, yang di cache 2 ini nanti dibiarin atau diabaikan. Nah, itu. Laporan tabungan. For integer j sama dengan 0, j kurang dari i dan j plus plus. I-nya tadi kan sama dengan 0. Kalau kita ngambil barang lagi maka 0 tambah 1 1. Nah, akan nambah jadi 1 2 3 dan seterusnya, mengulang sebanyak barang yang kita inputkan. Di sini kita pakai perulangan atau looping. Ini sama kayak yang tadi, ada tanya lagi kan apakah ingin kembali ke menu. Kalau iya kita balik ke menu, kalau enggak langsung exit. Terus laporan keuangan. Laporan keuangan itu dari total uang yang kita miliki sekarang. Setelah itu ada cache 4. Nah, di menu tadi kan ada 4 pilihan sih, 1 2 3 4. Nah, kalau kita pilih yang nomor 4 berarti langsung exit. Kalau kita milih selain 1 sampai 4 maka akan muncul pilihan ini atau pilihan tidak ada. Coba kita read. Oke, tadi kan kami sudah menjelaskan maksud dari kode-kode yang ada di program yang telah kami buat. Sekarang saya akan menjalankan program tersebut ya. Ini kita simpan di mana tadi ya? Di flash disk ya. Saya akan memindahkannya dulu dari flash disk. Nah, ini di desktop ya. Nah ini. Oke, sekarang kita compile dulu dia, karena saya belum mengcompile-nya. Nah, selesai, tidak ada error. Kita jalankan. Lalu, bentar, saya clear dulu layarnya biar jelas. Nah, ini pertama dia kan akan memanggil fungsi login tadi kan, seperti yang ada di kode ini. Kalau kita isinya admin misalnya, passwordnya salah misalnya, hanya besar, nggak bisa kan. Nah, maaf, ID dan password Anda salah. Ini kan i nya berarti jadi 1 nih, sekarang baru ngulang sekali. Nah, kemudian 2 misalnya salah lagi ya, 3. Nah, dia akan keluar kayak gini karena sudah 3 kali salah. Coba kita coba yang benar sekarang. Admin Anda berhasil login. Nah, kemudian kita enter, kita masuk ke fungsi loading. Nah, seperti ini nih, tadi ada yang garis-garis tidak rapat sama yang rapat gitu. Kemudian kita pilih pertama input laporan. Deskripsi laporan ini maksudnya kita mengisi nama barangnya ya. Nama barangnya misalnya kita beli apa atau kita mendapat apa gitu. Misalnya kita dapat telur nih, kita jualan telur gitu kan, dapat uang 5.000, maka kan kita dapat tuh, maka kita nulisnya pendapatan. Nah, kalau kita langsung pengeluaran kan uang kita pertama 0 tuh, uang kita, jadi nggak bisa. Misalnya kita pilih pengeluaran, nah uang tidak cukup kan, input dibatalkan, nambah data lagi ya, misalnya telur tadi ya, uangnya 5.000. Nah, itu kita isi pendapatan. Nah, bisa. Kemudian misalnya kita tambah lagi, misalnya apa, buku, misalnya kita beli buku harganya 2,5. Nah, ini kita tulis pengeluaran, jadi kan tadi 5.000 dikurang 2,5, berarti uang kita kan sekarang jadinya 2,5 kan. Nah, ini nih setiap dia berhasil maka i nya tuh nambah kan tadi. Jadi ya, ini pertama kan i nya udah 1, i nya 2, berarti dia nanti melakukan perulangan sebanyak 2 kali.
di outputnya itu. Misalnya kita udah satu lagi lah misalnya, wah format jumlah uang, misalnya kita jual ini dapat segini, jadi uang kita kan 12,5 kan. Misalnya kita udah ya, balik lagi ke menu. Nah coba kita tampilkan outputnya tadi. Nah tadi itu loadingnya seperti ini ya, nih yang gini. Berarti dia melakukan looping sebanyak 3 kali kan tadi di sini. Di ini melakukan looping sebanyak i-nya 3, berarti dia looping 3 kali. Kita balik lagi ke menu coba. Nah terus kita lihat jumlah uang yang kita punya berapa tadi, seharusnya 12.500 kan, karena 10.000 tambah 5.000 dikurang 2,5 ya di sini betul kan 12.500. Nah kita misalnya balik lagi ke menu, misalnya kita inputnya di luar ini ya, di luar pilihannya, coba misalnya 5. Nah pilihan tidak ada, terus fungsi 4 ini untuk keluar dari program. Nah keluar dia. Sekian presentasi dari kami, hanya segini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.